والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku noise sebenarnya ini apaan? Suara si bocil ya. Dengerin banget kok, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Kedengeran kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya ini ya, saya mohon maaf ya sama Akhi Ken ya. Akhi Ken kan ini nggak apa-apa ya di roomnya dibahas tentang Islam. Nggak enak Nggak apa Pak, saya juga tadi bilang kalau belajar Islam itu berangkat dari mana gitu loh. Itu maksudnya pelajarannya itu tentang ayat-ayatnya itu gitu. Tapi pernah ini saya bahas di roomnya BAB. Saya bertanya. Nanti aku coba sama Ken deh, aku coba sedikit jelasin ya Ken ya. Aku kan ngambil studi kuliah, aku kan ada mata kuliah ulumul Quran dan ulumul hadisnya Ken. Jadi gini Ken, ada studi yang membahas khusus tentang Al-Quran, mulai dari definisi Al-Quran itu sendiri. Nih, bentar, aku selesai tadi. Kan tadi kan pernah saya berbicara juga di roomnya BAB. Bang BAB, aku bilang apa? Kalau belajar Islam itu yang kamu rekomendasikan Ustadz mana Bang? Aku bilang. Dia bilang ya kalau kamu pengen belajar ini motivasinya apa? Ya motivasinya cuma pengen belajar aja. Siapa tahu nanti saya memahami ini, di Islam saya pahami, di Kristen nanti saya pahami, ya kan? Intinya saya pengen membandingkan dengan diri saya sendiri gitu, dengan pemikiran saya sendiri seperti itu. Jadi gitu aja Bang, bilang. Oh oke. Boleh, boleh sih nggak apa-apa kata Bang BAB. Terus saya tanya lagi, Bang, kalau belajar Islam itu harus syahadat dulu atau enggak? Aku bilang. Oh enggak, kalau ada ustadz yang bilang harus syahadat dulu, bilang ke gua Ken. Katanya, oh makasih Bang BAB. Jadi nggak mesti syahadat. Enggak, kalau mau belajar aja dulu. Nanti kalau gimana kamu melihat sebuah agama itu, ya kan itu nanti dirimu sendiri yang menentukan kata BAB. Oh, oke Bang. Ustadz mana yang kira-kira rekom? Saya tanya kan. Ustadz Malik katanya. Ustadz Malik saya belum tahu yang mana Ustadz Malik. Ustadz Malik main TikTok kah? Akunnya warna biru, yang akunnya warna biru itu ada Malik. Dan sering ada ngobrol-ngobrol sama aku. Kalau aku rekomendasikan sama kamu, Ustadz itu sebenarnya banyak yang di TikTok ini. Kamu bisa kayak Ustadz Askolan itu tentang bacaan. Nah kalau pemakna-maknaan kayak tafsir-tafsir itu sebenarnya kayak banyak tuh Ustadz Abdul Malik itu juga bagus, Ustadz Wafi juga bagus, karena dia alumni Pondok Pesantren Sidogiri Cak Tahta juga bagus, Ustadz Romi ini juga bagus, Ustadz Alif juga bagus. Enggak, jangan belajar tapi saya gitu, masalahnya, nanti saya bawa sesat. Tapi masalahnya adalah kamu ini ingin bertanya tentang apa Ken? Karena ilmu tauhid misalkan ya kan tidak semua ustadz itu ada yang mendalami tentang kajian ilmu tafsir misalkannya. Terkadang ada yang sudah mengkaji ilmu tafsir itu juga sekaligus ya atau including dia belajar ilmu tauhid. Nah, jadi yang paling pondasi yang kamu harus pelajari itu adalah kan ada tuh istilah awaludin ma'rifatullah, itu kan artinya mengenal Allah. Nah, maksud itu tauhid dulu Ken, belajar tauhid dulu tentang esensi ketuhanan dalam Islam seperti apa, dalil-dalil pendukungnya apa. Nah, itu nanti semuanya tuh kamu akan diajarkan tafsirnya, cara memaknainya, ayat-ayatnya apa saja, kemudian pandangan ulama-ulama terkait tentang hal itu, kemudian perbedaan-perbedaan para aliran-aliran yang bidat tentang tauhid ini ada tidak gitu loh. Jadi nanti sejalan beriring waktu kamu akan mulai step by step tuh. Pertama tentang akidah dulu. Setelah kamu tahu tentang akidah Islam seperti apa, nanti kamu baru masuk ke ranah mungkin syariatnya. Syariat ini adalah ketika sudah tahu bahwa Islam itu diikat dengan keimanan yang seperti apa, bagaimana cara mengimaninya. Lalu nanti kamu tahu kewajiban atas ikatan, implementasi ikatan itu apa.
Itu baru masuk ke ranah syariat. Baru nanti kamu masuk ke ranah fikih tuh, itu panjang. Nah nanti di dalam fikih itu kamu akan diajarkan, oh ternyata baca Al-Quran itu harus makhrajnya, tempat keluar hurufnya harus jelas. Oh ternyata tajwidnya harus jelas. Jadi Pak, banyak kan ilmu Islam itu luas sekali gitu. Jadi tapi dasar yang paling kamu harus ketahui itu tauhid itu, ilmu tauhid itu, usuluddin ya. Usuluddin gitu, ilmu usuluddin. Nah, aku kuliah di bagian kan pendidikan agama Islam, di mana yang dasar itulah yang aku kaji, dasar-dasar itu. Makanya aku bilang kayak ulumul Quran. Gimana sih secara akal dan ilmiah membuktikan bahwa Al-Quran ini valid dari Tuhan? Nah, itu aku bisa jabarkan karena itu mata kuliahku. Kemudian hadis, apa itu hadis? Bagaimana cara mengambil hadis? Nah, insya Allah aku bisa jelaskan. Tapi misalkannya nanti ke dalam, Ken, pemaknaannya, kemudian cara mentafsirnya itu sudah luas sekali, gitu Ken. Aku boleh nanya ini para Ya, ustadz. itu Nggak boleh, dia tadi. nggak boleh bayar. Uni kan Nanya-nanya mulu. ada yang kirim linknya ke aku nih yang dasar-dasar Islam itu dari akidah, dari akhlak, manhaj, Al-Quran, fikih. Nah itu. Tapi awalnya itu semua dari akidah gitu loh. Betul. Kayak ini Bang Ken, aku Udah mau gini kolaborasi aja. sama Bang Ken. Ketika Bang Ken tadi bilang mau nanya juga bingung gitu kan. Kita kolaborasi biar Bang Ken nggak bingung gitu kan. Aku soalnya Ya. kita sama-sama Prof. di titik nol gitu. Prof asumsi dengar Uni ya. Jadi gini, Prof. Jadi gini, Ken, kalau kamu mau belajar yang dasar-dasar sama aku aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak ada fitnah di depan publik ini aja, jangan berdua lewat DM ya, Enggak, Ken, nggak nanti boleh ya. nanti kalau sama Uni aku takutnya lama gagal fokus gitu loh. Baper ya. Iya, takutnya jadi gagal fokus guys kalau sama cewek ini. Nggak apa-apa deh. Yang penting Anggap bisa aku ketemu mamahmu. terus Ini di Macia. Ken, anggap aku mamahmu, Ken. Nah, Ya, mana apalagi tahu dia kamu manggil aku mama suatu saat kan, sering Ma. dia bercanda-canda gitu nah, tengok nah. Apa enggak ini? Kesempatan aku bertanya Yang penting kapan gini, nih? Kalau mau belajar Bang di Ken. Macia bisa makan Ya, gratis setiap silakan hari. Prof asumsi, silakan Prof asumsi. Ya, ketika dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk untuk seluruh manusia. Ya. Sebenarnya mana yang lebih tegas? Al-Quran itu kitab sucinya umat muslim atau lebih tegas Al-Quran itu pedoman untuk seluruh manusia tanpa melihat apa agamanya, apa bangsanya, apa sukunya? Mohon Bagus penjelasannya. pertanyaannya. Itu luar biasa pertanyaannya Prof asumsi ya. Menyulitkan hidup saya Anda. Jadi pertanyaannya apa? Apa maknanya atau apanya nih? Coba pertanyaannya dulu. Mana? Dikata Jadi kan tanyanya. gini, kita sedikit mengutip realita ya, ketika Aku nggak suka banyak sama saudara-saudara filsafat ini. non-muslim ingin masuk ke ranah Al-Quran, terus kita wah jangan gitu Pak, itu bukan kitabmu. Nah, saya ingin bahas ini. Sebenarnya Oke. salahkah yang bukan non-muslim itu misalnya dengan segala keawamannya dan mungkin banyak salahnya mengutip Al-Quran, tapi dia merasa punya hak juga terhadap Al-Quran karena Al-Quran Aku tahu itu jawabannya. adalah pedoman seluruh manusia yang petunjuk. Apakah haknya beda antara yang muslim dengan yang muslim terhadap Al-Quran ini? Enggak. Gini, yang Oke, membedakan sebelum adalah dijawab ini, niatnya. sebelum dijawab izin aku lagi bareng anak juga ini mau turun dulu. Oh, iya. Mohon maaf Aduh. sekali. Nah, Maaf. ya dilanjut. Kebiasaan. Siap. Aku Oke, jawab, Bang Alif. aku tenang Prof. Ada dosen Iya, di sini nanti yang jawab dilanjut Prof. ya. Iya, ini ada guru kita Ustadz Romi juga semua dan ada Bang Ken. Terima kasih pada prinsipnya pertama kali yang diwajibkan oleh kepada manusia itu adalah pertama mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Itu kalau dari bahasa Arabnya kan awal wajibun alal insan ma'rifatun billahi wastiqoni gitu. Jadi dia mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Artinya bukan hanya cuma kenal doang, tapi nanti ikuti pelajaran itu aja dulu deh. Kita nggak usah kemana-mana, kenali Tuhan yang benar, bukan kenalinnya secara fisik ya, tetapi sesuai dengan apa yang dikenalkan oleh Tuhan gitu. Nah di situ kita akan menemukan kebenaran. Itu aja sederhananya kalau di Islam ya. Pelajaran yang pertama. Silakan para asatidz semua dilanjut. Saya izin mau turun dulu. Terima kasih. Oke, Pak Alif. Terkait tentang pertanyaan Prof asumsi ya. Ini Al-Quran itu kan namanya hudan, al-hudan, betul. Iya.
dan di situ kan dibatasi kan petunjuk seluruh manusia, seluruh alam. Jadi ini mengingatkan saya tuh sama kisahnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab kan. Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu berislam gara-gara membaca Al-Quran kan, Prof. Ketika dia membaca surah di rumah saudarinya kan, hatinya dilembutkan gara-gara bacaan Al-Quran. Lalu apakah bisa kita larang-larang? Nih, larang-larang saudara-saudara Kristen membaca Al-Quran. Sebenarnya gini, kalau kita kan nggak tahu niat seseorang dan motivasi seseorang, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan gini. Ken ini tidak kita larang membaca Al-Quran dalam makna dia silahkan membaca untuk dirinya sendiri misalkannya, tapi nanti dalam Islam itu diajarkan untuk belajar itu harus ada guru, karena kalau tidak nanti setan yang jadi gurunya. Tapi kalau dia contoh seperti Pitro, dia mempelajari Al-Quran untuk melafazkannya, untuk memamerkan ke seluruh orang bahwa dia bisa baca Al-Quran dengan makhraj dan bacaan yang salah, dan kita ada di situ, maka itu tidak saya izinkan. Saya sendiri sebagai muslim tidak akan izinkan. Kenapa? Contoh, ketika dia membaca nama Allah, dia membaca dengan kata Allah, itu sudah keluar dari konteks bagaimana cara Islam mengajarkan. Maka kita baca saja terjemahannya Pitro, jangan baca dulu lafaznya kecuali kamu benar-benar paham. Dan lagi pula Al-Quran itu dalam surah Al-Waqiah kan tidak ada yang menyentuh kecuali orang yang disucikan gitu loh. Nah, tapi Sayyidina Umar Ibnu Khattab membaca itu Al-Quran, dan justru dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu sehingga dia dilembutkan hatinya. Artinya tuh sih kan nggak masalah dia mau membaca Al-Quran dan pelajari Al-Quran, nggak masalah, karena memang itu hudan untuk seluruh alam. Cuman kita kan tahu ya, kita bukan bodoh-bodoh kali dulu. Kita nih nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Pitro membaca Al-Quran dengan Ken membaca Al-Quran tanpa perlu kita buka isi hatinya, kita sudah bisa menilai gesturnya gitu loh. Untuk apa dan niat apa mereka ini membaca. Kalau Ken bisa jadi mencari kebenaran, kalau Pitro hanya untuk gaya-gayaan gitu. Karena nanti jatuhnya ke penghujatan gitu loh. Kenapa? Dia salah-salah menyebutkan Al-Quran ketika dilarang baca, dia lanjutkan membacanya. Kan begitu. Itu beda ya. Kalau aku pribadi sih, Prof. Silakan, Prof. Mantap. Bisa diterima. Terima kasih sekali penjelasannya. Cuma gini, mungkin Uni juga sering temui ini ya, realita bahwa misalnya kita jangan main generalisir dulu lah. Kita anggaplah berhusnuzon dulu, anggap orang yang mau belajar. Baru baca terjemahannya langsung kita paksa baca aslinya. Nah, itu kan udah stop duluan. Itu berkontradiksi sama yang aku bilang barusan. Itu udah stop duluan kan yang belajar. Sebenarnya kan itu kan metode diskusi gini. Sebenarnya gini, ini tuh niatnya. Jadi kenapa diperintahkan baca? Ayo kalian baca gimana? Karena si pembaca ini mencoba mentafsirkan, Prof. Nah, Prof kan paham dulu. Kecuali dia belajar. Bisa kayak Ken, aku baca terjemahannya nih, kata Kennya, nikahilah 2 atau 3 atau 4. Ini maksudnya apa? Kata dia kan, nggak perlu kita suruh baca aslinya, Ken, baca. Karena dia kan tidak menjelaskan. Tapi yang kita suruh baca original teks itu adalah orang yang mencoba menjelaskan. Karena dia harus menjelaskan sesuai dengan teks dan gramatikal bahasa dan sesuai dengan keilmuan Al-Quran itu gitu loh. Jadi beda konteksnya. Siap. Ya begitu ya, kayaknya udah saya bantuin tuh. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang terlintas tapi nggak terungkapkan oleh Ken. Aku bantu ungkapkan gitu, Ken. Makasih Uni, ustazahku yang baik. Mau dong nikah 2. Jangan ustazah. Ini Rifa. Apa sih Tristan? Mau dong nikah 2. Nikah 2 1 aja lu belum punya. Mican. Mican gue udah diambil sama si Ken. Parah. Diambil semua. Enggak, Ken belum. Ken punya si Angel. Ken itu udah pacaran sama Angel. Aku aja patah hati barusan. Gitu lah. Ya, si Uni ternyata si Uni. Aku patah hati. Lagi Uni nih. Aku mundur. Pertanyaan Aku lagi nih. mundur. Alon. Apa? Baca pikiran Ken, ada yang tertangkap oleh Uni pikiran Ken. Makanya aku bantu. Udah mulai nerawang-nerawang lewat lubang hidung ini. Enggak, takutnya nanti Bang Prof ini ngomong kayak kemarin ya Bang Tris, mengetahui isi hati pula sama si Bang Bono. Kena serang dia. dihujat habis-habisan si Bono.
Si Bone. Kasih Bone. Dia bilang, saya bisa baca isi hatimu Tristan, katanya. Wah, parah si Bono. Itu parek tuh. Suara itu parek. Tapi kok tumben kok Tristan? Makin Kok bulat tumben kok aja, Tristan Ceng. kemarin tuh lembut kali Makin bulat aja. Tristan. Iya. Tristan kok berubah kok sekarang Tristan? Maksudnya tumben loh si Tristan ini kemarin syahdu menghadapi si Bono. Biasanya dia kejang-kejang dia loh. Kemarin kotak, sekarang udah bulat lagi. Enggak, Uni. Ini kan udah Iya. 2023, jadi mungkin si Tristan Oh, iya. pengen adem. Iya. Bagus Tristan. Aku mensupport mau berubah lah menjadi lebih baik. Ini Tristan. Dulu sebenarnya dia sama aku segede ada batu. beberapa ayat. Ada beberapa di sini nggak bisa nampilin data. Misalkan ada hadis di Iyalah. mana ada sahabat Rasulullah itu memenggal kepala yang berperang kepadanya kan. Nah, kemudian dia sudah syahadat gitu. Kemudian dibunuh ya gitu. Nabi marah itu. Apa kamu tahu apa isi hatinya gitu? Nggak Tuh. bisa. Sebenarnya pengen ngomong ke situ, cuma adalah nanti roomcan-nya Loh, kan bisa runtuh. si Tristan ini pun nggak paham. Dia kan bawa perspektif Bible. Di Perjanjian Lama kan Tuhan berfirman dalam hati kan ada. Iya, Kau mungkin itu. Tapi dia Muslim. Gimana ya? Ya kan dia kan bisa jadi mewakili si Ken di sini. Di Bono kok gua? Ya kan kalian teman Ken. Kalian kan teman. Astaga, si Uni framing. Pokoknya Ken ya. Aku bilang aja sama mu ya Ken jangan ya. berteman. Sudah, jangan berteman. Jangan berteman. Udah, jangan berteman. Berantem aja kalian. Enggak lah, aku sayang sama Ken ini Kak. Nggak mungkin aku berantem sama dia. Walaupun dia udah pacaran sama si Angel. Jangan bikin gosip, Uni. Loh, aku nggak bikin. Aku Jangan baca berteman, loh di bawah jangan tadi tuh berteman. Ken. Berantem aja kalian. Aku suka dengan Ini Kristen. Angel apa Dark Angel? Si Angel. Dark Angel itu ya? Aduh, Dark Rifa. Angel ya? Dark Angel. Bukan si Angel yang cantik itu loh. Ada loh. Adik kita Yang yang mana? cantik itu. Pandai Yang kok. mana? Pandai kok nggak? Pandai kok cari pacar ya Ken. Langsung diberondong peluru loh itu. Langsung rahasia katanya. Pintar kok cari pacar ya Ken. Tahu kok yang cantik yang mana ya Dek ya. Bang Ken, mau nanya nih ya Bang Ken. Bang Ken nggak rasa kecil hati kau macam dalam rumah Bang Ken kebanyakannya Muslim, nggak kurang yang non Muslim apa Kristen. Ya Mau nanya lah. gimana Pak? Gua udah duluan disebar fitnah bahwa gua ini kayak penyusup gitu loh dari ini. Tapi sebenarnya ya biarlah. Gua udah dibahas di WA, grup WA. Biasanya memang gitu Ken. Dari tapi zaman ada dulu juga gitu ada memang. juga yang naik, ada juga yang nggak percaya gitu ya. Yang percaya itu paling ya 2 orang 3 orang lah. Orang Itu- ini ya, orang yang mengamalkan ajaran kasih dengan benar malah difitnah ya Ken ya. Iya. Aku kalau seandainya Ken ini ya, kalau aku Kristen ya kan, misal aku Kristen ya, aku pasti bangga punya saudara Kristen kayak Ken ini. Pasti ku sanjung-sanjung ke elu kan, ku bilang Mulai, itulah saudara Kristenku. Dengar dulu deh, ini serius, ini jujur loh. Uni tuh nggak pernah, Uni walaupun bercanda tetap serius loh. Jadi kalau Uni bercandain kau tuh berarti serius. Tengoklah. Aku serius ya. Aku serius dulu Ken. Maksudnya kalau ada orang kan dia dengar Udah. dulu. Kan gini kan. Ya Allah, itu kan udah enggak. Kan itu udah sakit perut gitu. Udah Enggak, dia dipuji terus. dia nggak bahas si Angel, ngapain coba? Bukan bahas Angel. Bukan bahas Angel. Wah, Bang Alif jadi turun loh. Kan kemana Bang Alif tadi dulu? Aduh. Aku bukan bahas Angel. Aku bahas gini loh Ken. Aku kalau seandainya Ih, betul ini si Carol ya, Carol, si Arius, kamu, siapa lagi ya? Si siapa namanya dulu yang dari Solo itu,
Aduh, lupa si Aku aja pernah Jose. dipitnah loh, aku dipitnah orang kaya loh. Baik loh Ya. mereka itu. Padahal aku miskin loh. Dan mereka itu implementasi ajaran kasih karena mereka tuh bisa berbaikan dengan kami umat Islam. Siapa namanya? Duh, yang kemarin berantem sama Madam Yani di rumahku, siapa itu yang temen? Aduh, lupa aku namanya. Terus ada lagi dulu zaman-zaman dulu namanya Aleo, Dimas, banyak teman-teman Kristen. Julius. Si Julius mah Muslim. Oh, Muslim. Bukan. Justin. Si Nicholas tuh. Nicholas. Nah, itu tuh mereka itu benar-benar menunjukkan ajaran kasih dalam perspektif umum ya, karena mereka tuh bisa berbaikan dengan kami umat Islam, bisa tidak bertengkar ketika bertemu, tidak saling jelek-jelekan ketika bertemu. Nah, ibarat kata tuh kalau mereka memusuhi kami atau kamu Ken memusuhi kami, mengasihi musuh kalian. Nah, kalian itu secara umum dalam nalar, dalam fakta, kenyataan, bahasa yang bisa kita pahami dalam bahasa Indonesia itu mencerminkan ajaran kasih. Nah, seharusnya kalau teman-teman Kristen itu seperti Mikana, Lina Wijaya itu bangga dengan kalian harusnya, bukannya malah menganatema kalian atau menzolimi kalian gitu loh. Karena kalianlah cerminan ajaran kasih itu, kalaupun memang itu ada gitu loh ya. Mohon maaf ya, walaupun kita kan beda tuh. Gitu Ken, bukan berarti ini tuh kayak itu fakta yang ada. Si Unitarian Voice, tengoklah. Unitarian Voice itu tuh gimana dia diserang dia secara personal coba, padahal dia tuh sama Uni baik, sama Kak Romi baik, sama semua umat Islam baik, tidak pernah clash, tidak pernah bertengkar. Kenapa bukan dia yang disebut dengan ajaran kasih sesungguhnya? Kenapa dia dikatakan bidat? Ya itulah Itu saya nggak kadang perlu. bingung juga, tapi mau gimana sih? Kalau bisa dibilang Dan itu tidak orangnya terjadi udah hari ini seperti saja itu. Ken. Kamu baca sejarah kekristenan, itu tidak terjadi hari ini saja. Kamu bacalah, makanya Uni bilang kamu tuh belajarlah deh, bacalah cara tepat kamu ingin mengetahui bagaimana ajaran Kristen ya dengan membaca sejarahnya Ken. Jangan malas kau baca deh. Kalau saya pribadi ya, justru saya khawatir sama Ken gitu. Karena ya jujur ya, ini pendapat saya setelah saya nyaksiin berapa kali gitu loh Ken ini live ya di grupnya ya gitu ya, dan dia ini kan orangnya bukan netral. Kalau netral itu tidak banyak fans ini, tapi lebih cenderung tegas yang seperti yang dibahas oleh siapa tadi. Dia ini orang yang tegas, dia ini orangnya objektif. Nah, orang-orang seperti inilah nanti takutnya ya orang-orang yang dijauhin gitu loh, ya kan? Memang gitu. Saya justru Kebaikan khawatir itu kayak pasti gitu. diperangi Kak. Tapi jujur ya kan, saya banyak teman-teman non muslim gitu loh. Mungkin Ken juga kenal gitu loh. Ada Rasul Paulus itu kan yang namanya si Daniel Kando. Ya, Nah, ya. kayak ada. lu Ya, itu teman baik saya itu. Ada si Indah pacarnya kan, calon istrinya sekarang kan. Terus ada si Texas yang logonya biru. Itu sering ngobrol sama saya satu room. Ya, ya. Banyak lagi teman-teman ada Miss Bunga ada kan, tahu kan? Ya itu sering Miss ngobrol juga Bunga sama belum mereka. pernah. Oh belum pernah ya. Jadi mereka ngobrol satu room sama saya itu nggak ada kami ngobrol masalah tentang agama. Yang jelas kami membahas tentang muamalah malahan. Jadi gimana cara kita memperlakukan orang-orang lain dengan baik dan betul gitu loh. Cara kita berinteraksi sosial. Karena dalam agama manapun ya yang namanya muamalah itu ada kan? Mengajarkan kebaikan itu ada gitu loh. Ya kan? Jadi aku ambil secara perspektif umum, jika orang-orang yang sudah benar melaksanakan ajaran agamanya, tentunya outputnya dia akan memperlakukan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Itu yang paling benar, itu yang paling baik. Jadi kalau dia belum bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan betul, sebaiknya dia akan data lagi gitu loh. Dia mencari lagi, dia belajar lagi dari awal, sehingga outputnya nanti dia bisa memperlakukan orang lain dengan benar-benar tulus. Itu sih ciri orang-orang yang memang menerapkan ajaran agama dengan benar. Menurut saya seperti itu. Kalau dalam Islam sendiri ya, itu kan kita ada tiga pola nih gitu loh. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga muamalah. Ya kan? Ini berkaitan berkesinambungan satu sama lain. Makanya ini nanti terumus hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada sang Khalik dan hubungan kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi bukan iman seseorang itu bukanlah baik ya. Tidak beriman atau seseorang itu jika dia hanya punya hubungan khusus dengan Tuhannya, tapi dia tidak bisa memperlakukan makhluk-makhluk Tuhannya dengan baik. Atau sebaliknya, dia punya hubungan sosial yang sangat bagus, jaringannya terkoneksi satu sama lain, tapi dengan Tuhannya dia lupa. Tidak sempurna iman seseorang ini. Jadi dia harus bisa merangkum dua hal ini saling berkaitan. Hubungan dengan Tuhannya vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Tuhannya dan hubungan dengan sesama manusia. Man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Jadi siapa yang mengenali dirinya, maka ia mengenali Tuhannya.
Jadi kalau kamu mengenali diri kamu sejatinya gitu loh, kamu tahu bahwa Tuhan menginginkan diri kamu melakukan hal-hal yang baik. Itu sih kan pendapat saya pribadi tentang kamu ya. Kamu orang yang baik. Ya tapi Ken, kamu baik belum tentu benar lah Ken. Iya. Gue cinta juga nih kepalanya nih. Ya iyalah, kita harus jujur. Aku nggak mau munafik ya di hadapan Ken, mentang-mentang dia baik terus aku sanjung-sanjung terus dia, nggak mungkin lah kayak gitu. Baik itu tidak selalu benar gitu loh. Banyak Mahatma Gandhi itu baik. Apakah dia benar? Kalau aku nggak peduli kalau Ken ini benar atau tidak. Kalau aku sendiri ya pendapat personal gue deh. Ya aku peduli ya Kak. Ya, Dek. Aku nggak peduli seperti itu deh. Yang penting aku tahu. Kakak nggak peduli sama dia, aku peduli banget sama dia ya. Sama aku nggak ada yang peduli sih. Kakak boleh aja nggak peduli sama dia, tapi jangan kakak paksa untuk aku tidak peduli sama dia Kak. Mohon maaf Kak, kita berseberangan kali ini. Sama aku. Oh iya, teman-teman ya, minta doanya. Kak Romi ini lagi dapat ujian dari Allah. Anak beliau yang sekarang hamil 7 bulan, kemarin tuh masuk UGD. Jadi aku minta tolong buat teman-teman yang muslim, mari kita doakan semoga anak beliau ini dan calon bayi yang ada di dalam rahimnya, cucunya Kak Romi ini ya, cucu Kak Romi ini diberi kesehatan, semoga diberi kelancaran semua proses, baik proses penjagaan kesehatannya sampai nanti mungkin lahir atau persalinan atau bagaimana, nanti kita doakan sama-sama. Semoga Kak Romi juga diberi kekuatan, karena aku tahu banget Kak Romi ini family man ya, beliau itu sangat mencintai, jangankan keluarganya, orang lain aja dia cintai, apalagi keluarga. Jadi aku tahu rasanya gimana beliau, mungkin aku nggak bisa ngerasain, tapi aku paham bahwa beliau ini sangat-sangat sedih sekarang ini, karena ini anak perempuan beliau satu-satunya ya Kak. 2, jadi anakku yang pertama perempuan, anak perempuan, yang kedua kemak, ini kemak nih, kemak itu apa? kemak, entah ada kemak. Ya. Oh iya Ya, jadi benar. Saya sudah telepon si ibu tadi kan, ibu saya sudah saya telepon tadi. Saya minta tolong, saya bilangkan gitu kan, Mama, tolong doain saya Ma, cucunya Mama sekarang lagi di rumah sakit di UGD. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dokter bilang itu akan dirawat dan mudah-mudahan bisa sampai 9 bulan. Yang kedua, dokter akan mengambil tindakan bahwa akan dilakukan sesar. Jadi pilihan kedua-duanya ya menurutku sama-sama baik ya. Aku nggak pernah ngomong atau mengeluh bahwa oh ini nih semuanya tidak ada pilihan yang baik kan gitu kan. Bagiku ini yang pertama adalah baik, yang kedua adalah baik. Yang penting aku berdoa gimana caranya anakku diberikan kesehatan, cucuku diberikan kesehatan, itu aja sih. Ya amin ya robbal alamin. Terus Kak Romi juga diberikan selalu ini ya, sama Allah tuh kayak struggle terus, endurance terus. Maksudnya tidak, kalaupun mungkin capek diberi cepat pulih sama Allah. Mungkin kalau lelah memikirkan dunia ini, mudah-mudahan selalu ingat akhirat. Maksudnya mudah-mudahan Kak Romi itu istiqomah lah, konsisten dengan apa yang sudah ada saat ini. Beliau luar. Aku insya Allah bisa menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa Kak Romi itu adalah the best one. Salah satunya the best one. Umur saya berapa nih? Ada yang nanya. 25. 25. Lebih tua anakku. Aku 35, dia 25. Panggil adek ya. Halnya di gambar nampak muda. Satu ini. Ya. Jadi beliau ini awet tua ya. Awet tua. Enggak, bukan. Jadi karena sebenarnya masih muda sih sebetulnya. Jadi saya kan ikut umur 21. Terus sekarang umur saya lahir tahun 81. Umur saya sekarang berarti baru mau masuk 42 ya, bulan Juni ntar. Jadi bulan Juni 42. Ya, anak saya yang pertama itu umurnya 19 tahun. Anak saya Gak beda jauh lah sama Ken itu, gak beda jauh sama Ken. Enggak jauh beda ya Ken ya? Emang Bang Romi berapa? Saya 41 mau ke 42. Aku 28. Masih 17. Oh, 28 kalau deh ya, gak beda jauh lah sama Uni Ken. Aku masih 17. Masih 17. Iya, kalau bohong kali aku percaya Tristan. dia masih 17. Bohong kali Tristan udah 45 umurnya. Itu matanya tadi udah gini-gini si Tristan tuh. Loh, Tristan matamu aja udah gini-gini, udah mau tidur tadi kan. Berarti 45 umurmu, udah tua itu. Udah mau tidur. Amin, terima kasih doa. Coba buka lagi camnya. Tristan, coba buka lagi. Aku 54 aja. Aku 54 aja. Orang ini nebak-nebak aja ya. Aku belum pernah ngomong ke siapapun loh. Main nebak aja loh. Berarti bener aku ya? Bener kan? Salah lah. Salah. 45 kan? Masa 45? Tahu dari mana? Dari cara Ini bicaramu. 50 gitu.
Oh, Aku 35. merokok. Kalau Tristan saya tebak Mengopi. umurnya sekitar 34-an ya. Di bawah aku dia, beda-beda tipis sama aku lah. Gara-gara suara doang, gara-gara suara orang-orang ini Enggak lah, enggak lah, aku taunya. dengarnya suaranya suara itu. Tahu aku Tristan ini. Tristan ini di bawah 65 aja sedikit, lah. Kak. Kalau Ken Dia nih- ketebak dia nih- dari awal